Jadi sebenarnya ketika kita melihat gas yang diletakkan di dalam sebuah wadah, maka molekul-molekul gas di dalam wadah tersebut bergerak menubruk dinding wadah. Nah, dari tumbukan ini dihasilkan gaya. Dan kita tahu gaya berhubungan dengan tekanan. Jadi sebenarnya tekanan yang dimiliki oleh suatu gas diakibatkan oleh gerak dari molekul-molekul gas yang ada di dalam wadah tersebut. Nah, sekarang kita akan melihat lebih jauh bagaimana hubungan besaran makroskopik seperti tekanan, volume, dan juga suhu dengan kecepatan-kecepatan dari gas tersebut. Nah, di sini kita melihat bahwa molekul-molekul gas ini memiliki kecepatan yang berbeda, yakni V1, V2, V3, dan seterusnya hingga dengan V yang ke N, karena di dalamnya ada sejumlah N molekul. Nah, untuk mewakili seluruh kecepatan-kecepatan tadi, kita akan menggunakan sebuah nilai yang dinamakan VRMS, atau dari kata root mean square. Nah, inilah adalah suatu nilai kecepatan yang mewakili dari kecepatan-kecepatan molekul gas yang berada di dalam wadah itu, di mana dari definisinya, dari root mean square ini kita dapat hitung nilainya sama dengan akar. Jadi ini root dari rata-rata. Nah, untuk rata-rata kita berarti harus membagi dengan sejumlah molekul gas yang ada dalam wadah tersebut. Rata-rata dari apa? Nah, dari kuadrat atau square kecepatan-kecepatan itu, dan seterusnya sampai dengan Vn kuadrat. Nah, ini adalah suatu nilai dari kecepatan yang dianggap mewakili keseluruhan kecepatan gas tersebut. Sekarang kalau kita tinjau lebih jauh lagi dari persamaan gas ideal, P dikali V sama dengan N dikali konstanta Boltzmann dikali T. Nah, kita mengingat bahwa nilai dari konstanta Boltzmann, yakni 1,38 10 pangkat minus 23, memiliki satuan yakni Joule dibagi Kelvin. Nah, kalau kita kalikan dengan suhu yang juga memiliki satuan Kelvin, maka dapat kita lihat bahwa perkalian antara suatu tetapan Boltzmann dengan suhu akan menghasilkan besaran yang menggunakan satuan energi atau Joule. Jadi di sini ada satu hal yang sangat penting, yakni ketika kita melihat suatu molekul gas bergerak dengan kecepatan efektif tadi, nah ia dapat dikatakan memiliki komponen pada arah horizontal, yakni Vx, Vy, dan Vz, di mana dianggap nilai-nilai dari komponen-komponen itu sama. Nah, apa artinya? Jadi sebenarnya energi yang dimiliki oleh molekul gas tadi dapat dibayangkan punya nilai-nilai yang menyusunnya, yakni setengah mvx kuadrat, setengah mvy kuadrat, dan setengah mvz kuadrat, di mana nilai dari seluruh komponen ini adalah sama. Namun jangan salah mengerti, di sini tidak untuk mengatakan bahwa energi adalah suatu besaran vektor yang memiliki komponen-komponen, bukan. Jadi tetap energi adalah suatu besaran skalar. Nah, jadi yang ingin disampaikan di sini adalah bahwa tadi ada suatu besaran yang memiliki nilai konstanta Boltzmann dikali T. Ini adalah suatu ukuran energi yang dimiliki oleh sebuah molekul gas. Nah, setiap komponen nilai kecepatan-kecepatan tadi nilainya adalah sama dengan setengah dikali konstanta Boltzmann dikali T. Jadi sama, semuanya setengah dikali konstanta Boltzmann dikali T. Nah, kalau energi total dari molekul gas itu setengah M VRMS kuadrat sama dengan setengah M Vx kuadrat tambah setengah M Vy kuadrat tambah setengah mvz kuadrat, di mana setiap bagian ini bernilai sama, yakni setengah konstanta Boltzmann dikali T.
maka kita dapati bahwa energi kinetik rata-rata untuk sebuah molekul gas bernilai 3/2 kali konstanta Boltzmann dikali T. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa nilai kecepatan efektif dari molekul-molekul gas itu yakni sama dengan VRMS kuadrat. Ini kita bisa coret setengah di sini, jadi nilai kecepatan efektifnya sama dengan 3 dikali konstanta Boltzmann dikali T dibagi M, atau kecepatan efektif dari molekul-molekul gas tadi kalau kita hubungkan dengan besaran suhu gas itu, yakni akar 3 kali konstanta Boltzmann dikali T dibagi massa dari molekul gas tersebut. Nah, ini adalah yang pertama kita dapati yang menghubungkan antara kecepatan efektif dengan suhu dari gas itu.